Hari pertama jadi menantu, ibu mertua membuat aturan. Aku baru boleh makan setelah seluruh keluarga selesai. Aku tersenyum setuju. Keesokan harinya, aku tidak memasak dan mengucapkan satu kalimat yang membuatnya terpaku. Malam pertama pernikahan, saat kehangatan cinta kami belum lagi pudar, ibu mertua saya, Ibu Hartini, dengan dingin meletakkan sebuah buku aturan keluarga yang aneh di atas tempat tidur. Jadi, menantu di rumah ini harus tahu posisinya, yaitu yang paling rendah. Saat makanan sudah dihidangkan, kamu harus berdiri melihat semua yang lebih tua selesai makan. Setelah meja bersih, barulah kamu boleh memakan apa yang tersisa. Suami saya, Bayu, hanya menunduk pasrah. Ibu mertua menanti dengan wajah penuh kemenangan, mungkin mengharapkan isak tangis pertama dari seorang menantu baru. Tapi mereka salah, saya tidak menangis. Saya tersenyum dan langsung setuju. Hingga keesokan paginya, seluruh keluarga Suryo Atmojo harus menyadari dengan ngeri bahwa ketika seorang menantu yang berprofesi sebagai manajer akuntansi menggunakan kepatuhan mutlak sebagai senjata balasan, harga yang harus dibayar bukan hanya perut yang keroncongan, tetapi juga runtuhnya sebuah tirani feodal yang usang. Suara petasan kertas baru saja usai, aroma dupa yang samar masih tercium di dalam rumah kuno di kawasan Menteng itu. Saya, Kirana, seorang wanita yang terbiasa dengan angka-angka kaku dari profesi saya sebagai manajer akuntansi, baru saja resmi melangkahkan kaki ke keluarga Suryo Atmojo sebagai istri dari Bayu. Pernikahan kami berlangsung meriah. Para tamu memuji Bayu yang pandai memilih istri, cantik sekaligus cerdas dan cakap. Namun, jauh di dalam hati, saya tahu bahwa kehidupan sebagai menantu di keluarga asli Jakarta yang begitu kental dengan adat dan hierarki seperti ini tidak akan pernah menjadi jalan yang bertabur bunga. Kamar pengantin kami ditata dengan apik, spray berwarna merah menyala dan sepasang bantal bersulam naga dan phoenix. Bayu menggenggam tangan saya. Matanya tampak lelah setelah seharian menyambut tamu, tetapi masih penuh dengan kehangatan. Ia berbisik bahwa mulai sekarang, inilah rumah kami berdua dan ia akan selalu melindungi serta mencintai saya. Namun, sebelum kehangatan tangannya sempat menjalar, ketukan pintu yang kering terdengar. Pintu terbuka, Ibu Hartini, ibu mertua saya, masuk. Beliau masih mengenakan kebaya beludru hitam yang mewah sejak acara resepsi, wajahnya berpoles riasan tebal, namun matanya yang tajam tidak bisa menyembunyikan raut wajah yang serius, bahkan cenderung menekan. Di tangannya bukanlah kado pernikahan atau amplop merah, melainkan sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Ibu Hartini duduk dengan tenang di kursi kayu jati di samping meja rias, memberi isyarat agar kami ikut duduk. Suaranya berat dan mantap, setiap kata yang keluar seolah dipakukan ke tiang. Kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri. Keluarga Suryo Atmojo dari dulu selalu menjunjung tinggi adat, ada tata krama yang jelas. Kirana, kamu datang ke sini sebagai menantu. Meskipun sudah menjadi bagian dari keluarga, kamu harus paham aturan. Buku ini berisi semua hal yang harus dipegang teguh oleh setiap menantu di keluarga ini. Saya melirik Bayu, melihatnya sedikit menunduk dengan ekspresi pasrah. Saya tersenyum tipis, menjaga sikap sesopan mungkin saat menjawab. Baik Bu, Kirana masih baru, masih banyak yang belum tahu. Mohon bimbingan Ibu agar Kirana bisa menjadi menantu yang baik. Ibu Hartini membalik halaman-halaman kertas yang sudah menguning, mulai membaca dengan nada datar namun penuh wibawa. Mulai dari aturan bangun tidur, cara berjalan, cara membersihkan altar leluhur, hingga tata cara berpamitan setiap kali keluar masuk rumah. Saya mendengarkan dalam hati, berpikir bahwa semua ini adalah hal yang wajar dalam sebuah keluarga yang beradab. Namun, ketika beliau sampai pada bab terakhir, suasana di dalam kamar mendadak membeku. Ibu Hartini menatap lurus ke mata saya, menekankan setiap kata. Dan yang terpenting, sekaligus aturan paling sakral dalam keluarga ini saat makan sehari-hari maupun pesta. Kamu adalah menantu baru, posisimu paling rendah di rumah ini. Oleh karena itu, kamu sama sekali tidak boleh duduk satu meja saat orang yang lebih tua sedang makan. Kamu harus menunggu ibu dan suamimu selesai makan, membersihkan meja hingga bersih, baru setelah itu kamu boleh memakan apa yang tersisa. Ini adalah cara untuk melatih kesabaran dan rasa hormat
orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Bayu terkejut, ia tergagap, "Bu, zaman sekarang kan sudah beda. Kenapa masih ada aturan seperti itu? Kirana kerja seharian, lelah, pulang ke rumah harus menunggu seperti itu kan kasihan." Ibu Hartini melotot pada putranya. "Kamu diam. Ini aturan keluarga, bukan sesuatu yang bisa kamu tawar. Dulu waktu ibu jadi menantu di rumah nenekmu, ibu juga harus menahan lapar menunggu sampai tengah malam setelah semua orang selesai makan. Dengan begitu, ibu baru bisa menjaga wibawa dan memahami posisi ibu. Kirana, bagaimana menurutmu?" Saya menatap buku itu, lalu menatap wajah ibu mertua yang penuh kemenangan. Seorang manajer akuntansi seperti saya sudah terbiasa menangani situasi paling rumit di atas buku besar, dan saya langsung sadar ini adalah sebuah uji kekuasaan. Jika saya menangis atau melawan sekarang, saya akan dicap sebagai menantu pembangkang, memberi beliau alasan untuk menekan saya selamanya. Tapi, jika saya setuju, saya akan memiliki senjata saya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam, wajah saya luar biasa tenang, lalu saya menunduk sedikit. "Baik, Bu. Nasihat Ibu sangat bijaksana." Kirana mengerti bahwa ibu ingin yang terbaik untuk Kirana, ingin melatih sifat sabar seorang wanita Indonesia. Kirana akan mematuhi aturan keluarga ini sepenuhnya. Mulai besok, Kirana akan melaksanakannya sesuai petunjuk ibu. Ibu Hartini tampak sedikit terkejut dengan kepatuhan saya yang begitu cepat. Beliau berdeham pelan, menutup buku itu, lalu berdiri. "Bagus kalau kamu bisa mengerti. Ya sudah, kalian istirahatlah. Besok pagi jam 6 kita sarapan. Ingat itu." Pintu tertutup. Bayu segera memegang bahu saya, suaranya penuh penyesalan. "Kirana, maafkan Mas. Mas tidak menyangka ibu akan seketerlaluan ini. Biar Mas bicara lagi sama ibu. Tidak bisa membiarkanmu diperlakukan seperti ini." Saya menepuk pelan tangannya, mata saya memancarkan seberkas kecerdasan. "Mas tidak perlu khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku ini akuntan, Mas. Aku tahu cara menyeimbangkan neraca, termasuk neraca hak dan kewajiban. Biarkan saja ibu melakukan apa yang beliau mau, nanti Mas akan lihat betapa menariknya aturan ini." Malam pertama pernikahan, saya berbaring di pelukan Bayu. Tetapi pikiran saya sudah mulai menyusun sebuah rencana. Sebuah rencana di mana saya akan menggunakan rantai yang baru saja dikalungkan ibu mertua di leher saya untuk menjeratnya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Fajar esok hari akan menjadi awal dari sebuah perjalanan baru, di mana ketajaman seorang wanita modern akan berhadapan dengan dogma usang dengan sikap yang paling lembut. Jam weker berbunyi tepat pukul 5.30 pagi. Saya langsung bangun, merasakan hawa dingin pagi Jakarta yang menyelinap melalui celah jendela. Seperti biasa, saya menyiapkan pakaian kantor yang rapi, merias wajah dengan ringan namun teliti. Alih-alih turun ke dapur untuk memasak seperti menantu baru yang patuh, saya justru duduk santai di depan meja rias, membentuk alis dan menyemprotkan sedikit parfum lembut. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang keluarga. Ibu Hartini sudah duduk di meja makan. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Bayu juga sudah bangun, sedang sibuk menyeduh teh. Melihat saya turun, ia buru-buru memanggil. "Kirana, ayo siapkan sarapan di dapur, ibu sudah menunggu." Ibu Hartini berdeham, melirik jam dinding, lalu menatap saya dengan pandangan menyelidik. "Menantu baru jam segini baru turun? Cepat ke dapur, buatkan nasi goreng atau apa saja yang cepat untuk kita semua makan sebelum berangkat kerja." Saya berdiri di anak tangga terakhir, tersenyum sangat manis, namun kaki saya sama sekali tidak melangkah ke arah dapur. Saya menyilangkan tangan di depan dada. Suara saya lembut, namun terdengar jelas. "Permisi, Bu. Kirana ingat betul nasihat Ibu semalam. Ibu bilang posisi Kirana paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan atau makanan sebelum orang yang lebih tua selesai makan. Kirana sudah pikirkan baik-baik. Jika Kirana masuk dapur untuk memasak, menyiapkan piring dan sendok, lalu tidak sengaja menyentuh makanan milik ibu dan Mas Bayu sebelum kalian makan, Kirana bisa berdosa karena tidak sopan. Kirana tidak berani melanggar nasihat ibu." Ibu Hartini tertegun, sumpit di tangannya sedikit bergetar. Beliau menyipitkan mata. "Jadi kamu mau membiarkan ibu dan suamimu kelaparan?"
Saya langsung menjawab, suara saya tetap manis. Tentu saja tidak, Bu. Kirana hanya menjalankan kewajiban. Karena Kirana tidak boleh menyentuh makanan milik orang yang lebih tua, maka Kirana tidak bisa memasak untuk Ibu dan Mas. Kirana izin untuk menunggu Ibu dan Mas Bayu makan di luar atau memasak sendiri. Nanti kalau meja sudah bersih dan dapur sudah kosong, barulah Kirana berani masuk untuk menyiapkan makanan untuk Kirana sendiri. Bayu berdiri terpaku, cangkir teh di tangannya nyaris tumpah. Ia menatap saya, lalu menatap ibunya, bingung harus berkata apa. Wajah Ibu Hartini memucat karena marah. Beliau menggebrak meja. Kamu mau pakai alasan itu untuk lari dari pekerjaan rumah, hah? Saya bilang kamu makan belakangan, bukan tidak boleh memasak. Saya tetap tenang dan menjelaskan dengan sabar. Bu, di dalam buku aturan, Ibu bilang Kirana tidak boleh duduk satu meja saat yang lebih tua makan. Proses memasak itu kan harus mencicipi, Bu. Takut keasinan atau kurang bumbu. Kalau Kirana mencicipi, berarti Kirana sudah makan sebelum atau bersamaan dengan Ibu. Kirana ini menantu baru, harus menjaga nama baik keluarga. Kirana tidak mau nanti kerabat lain bilang. Kirana tidak tahu sopan santun, berani menyentuh jatah makan Ibu sebelum Ibu makan. Selesai berkata, saya melirik jam tangan lalu dengan santai mengambil tas. Wah, sudah hampir jam masuk kantor. Ibu dan Mas silakan sarapan. Nanti piring kotornya diletakkan saja, Bu. Sore pulang kerja akan Kirana bereskan dan Kirana akan makan jatah Kirana setelah itu. Kirana pamit kerja dulu, Bu. Saya melangkah pergi di tengah keterkejutan Ibu Hartini. Saya bisa mendengar napasnya yang terengah-engah di belakang dan suara Bayu yang memanggil. Tapi saya tidak menoleh. Keluar dari gerbang, saya merasakan kelegaan yang aneh. Saya tidak bermaksud kurang ajar, tapi saya paham jika saya tidak menetapkan batasan sejak awal, saya akan terseret dalam lingkaran kepatuhan yang tidak masuk akal. Di kantor, saya memesan sarapan mewah berupa croissant dan kopi susu panas. Duduk di ruang kerja ber-AC yang sejuk, saya menikmati sarapan dengan tenang, jauh berbeda dari bayangan harus berdiri di sudut dapur, memakan sisa nasi dingin atau lauk sisa seperti yang diinginkan Ibu Hartini. Saya tahu ini baru permulaan. Seorang wanita seperti Ibu Hartini yang seumur hidupnya terbiasa dilayani dan hidup dalam ilusi kekuasaan tidak akan mudah menyerah. Tapi beliau lupa satu hal, aturan itu dibuat olehnya. Dan saya hanya pelaksana yang paling patuh. Dalam akuntansi, salah satu angka bisa merusak seluruh neraca. Dan dalam kehidupan keluarga ini, saya tidak akan membiarkan diri saya salah satu milimeter pun dari aturan aneh itu. Hari kedua setelah pernikahan, rumah di Menteng itu diselimuti keheningan yang mencekam. Biasanya, di keluarga tradisional, jam segini seharusnya sudah terdengar suara talenan beradu dengan pisau, gemericik air, dan aroma bawang tumis yang menggugah selera. Tapi hari ini, dapur keluarga Suryo Atmojo senyap sunyi. Saya bangun tepat waktu, masih dengan santai merawat wajah. Saya menatap cermin, wajah saya tampak cerah, tanpa sedikit pun gurat kekhawatiran. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di sofa, memegang koran tetapi matanya terus melirik ke arah dapur. Bayu duduk di sebelahnya dengan gelisah. Melihat saya, Ibu Hartini tak bisa menahan kejengkelannya, melontarkan sindiran. Nona Kirana, hari ini juga berniat membiarkan seisi rumah ini puasa lagi? Kemarin saya maklumi karena kamu mungkin masih lelah. Tapi hari ini masih mau main drama posisi rendah tidak berani sentuh piring? Saya berjalan mendekat dengan tenang, menunduk memberi salam dengan sangat sopan. Permisi Bu, kan sudah Kirana sampaikan kemarin, Kirana tidak sedang bersandiwara, Kirana sedang menjalankan bakti sebagai menantu. Semalam Kirana baca lagi buku aturan keluarga yang Ibu pinjamkan. Di halaman 12 tertulis jelas, menantu harus menjaga kesucian hidangan untuk para sesepuh. Kirana pikir tangan Kirana yang baru bangun tidur, belum mandi keramas, tidak pantas menyiapkan makanan suci untuk Ibu. Jika Kirana menyentuh panci dan wajan, nanti makanan Ibu jadi tidak suci lagi. Posisi Kirana rendah, Kirana mohon izin menunggu Ibu dan Mas selesai makan, baru Kirana berani mengurus diri sendiri. Ibu Hartini membanting koran ke meja, langsung berdiri. Kamu jangan cari-cari alasan, jadi kamu mau saya yang sudah tua ini turun ke dapur memasak untukmu, begitu? Saya menjawab lembut, setenang sedang membacakan laporan keuangan.
Tentu tidak, Bu. Kirana tidak berani menyuruh Ibu. Ibu dan Mas silakan masak untuk berdua, atau Mas Bayu bisa beli sarapan di luar. Sedangkan Kirana, seperti yang sudah Kirana bilang, akan makan nanti. Karena makan nanti, Kirana tidak perlu merepotkan siapa-siapa. Kirana bisa urus diri sendiri. Bayu berdiri, memegang tangan saya, memohon. Kirana, jangan begini lagi. Ibu kan sudah tua, kamu mengalah sedikit tidak bisa? Cuma masak sarapan? Apa susahnya? Saya menatap lurus ke mata Bayu, suara saya tegas. Mas Bayu, Mas bilang aku harus mengalah. Padahal aku sedang menuruti perintah Ibu. Ibu sendiri yang membuat aturan makan belakangan. Kalau aku memasak sekarang, aku harus mencicipi bumbu. Itu artinya, aku sudah makan sebelum Ibu. Apa Mas mau aku jadi menantu yang tidak sopan? Berani mencicipi makanan sebelum ibu mertua menyentuh sumpit. Mas harus mengerti perasaanku. Aku sedang berusaha menjadi menantu yang sesuai dengan aturan keluarga ini. Ibu Hartini begitu marah hingga tak bisa berkata-kata, wajahnya memerah padam. Beliau belum pernah bertemu lawan yang menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang balik dengan begitu halus, namun mematikan. Beliau menoleh pada Bayu. Sudah, kamu tidak usah bicara lagi sama dia. Kita lihat saja dia bisa bertahan sampai kapan. Ayo kita makan lontong sayur di luar. Saya tidak percaya rumah ini bisa mati kelaparan tanpa dia. Ibu Hartini mengenakan sandalnya dan menarik Bayu keluar. Saya berdiri di ruang tamu, melihat mereka menghilang di balik gerbang, lalu tersenyum sendiri. Saya masuk ke dapur, sama sekali tidak menyentuh piring atau gelas milik Ibu Hartini. Saya membuka kulkas, mengambil sekotak susu almond yang sudah saya beli semalam, menuangkannya ke gelas pribadi yang saya bawa dari rumah. Saya duduk di sofa yang empuk, menikmati susu sambil melanjutkan membaca buku. Keheningan ini sungguh luar biasa. Saya tidak perlu sibuk di dapur, tidak perlu menerima komentar pedas tentang irisan bawang yang tidak rata atau masakan yang kurang garam. Saya sedang menikmati kebebasan di dalam sangkar yang Ibu Hartini ciptakan sendiri. Saya paham, dalam perang ini, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu, dialah yang akan kalah. Ibu Hartini sedang sangat emosional. Sementara saya punya kesabaran yang lebih dari cukup. Saya akan menunjukkan padanya bahwa rasa hormat tidak datang dari aturan paksaan yang tidak masuk akal, melainkan dari pengertian dan kesetaraan. Jika beliau ingin saya menjadi bawahan, saya akan menjadi bawahan yang paling total, sampai beliau tidak tahan dengan posisi rendah saya. Sore itu, saya pulang kerja sedikit, lebih lambat dari biasanya. Begitu melangkahkan kaki ke dalam rumah, saya bisa merasakan aura suram yang menyelimuti, aroma Indomie yang menyengat tercium dari arah dapur. Tampaknya, setelah seharian saya mogok, ibu mertua dan suami saya harus memilih solusi tercepat untuk mengisi perut. Ibu Hartini duduk di meja makan, di hadapannya semangkuk Indomie yang kuahnya sudah mengering, mie-nya sudah mengembang. Beliau menatap saya dengan tatapan setajam peluru, suaranya parau karena amarah. Kirana, hebat sekali kamu. Seharian penuh kamu menghilang, membiarkan ibu mertuamu di rumah makan mie instan. Apa kamu masih punya nurani? Etika sebagai seorang istri dan menantu kamu taruh di mana? Saya meletakkan tas. Dengan santai melepas sepatu hak tinggi, lalu berjalan mendekati meja makan. Saya tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah, sebaliknya wajah saya penuh perhatian. Loh Bu, kenapa ibu makan Indomie? Mas Bayu kemana sampai membiarkan ibu sengsara begini? Kirana kira Mas Bayu akan mengajak ibu makan di restoran atau memesan makanan enak? Ibu Hartini menggebrak meja. Jangan menyalahkan Bayu, dia pulang kerja terlambat, saya lelah tidak mau kemana-mana. Kamu itu menantu, kamu yang punya tanggung jawab urusan makan. Kamu bilang apa? Tidak berani sentuh piring orang tua? Itu cuma alasanmu untuk malas, untuk menyiksa saya yang sudah tua ini, kan? Saya menghela napas pelan, duduk di kursi seberang, tentu saja dengan jarak yang sesuai dari meja makan beliau. Saya menatap lurus ke matanya, suara saya berubah serius dan penuh simpati. Bu, ibu salah sangka. Kirana tidak malas. Seharian di kantor Kirana juga bekerja keras. Tapi Kirana selalu ingat pesan ibu, posisi rendah tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kalau Kirana masuk dapur memasak, menyiapkan piring,
lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu sebelum ibu makan, Kirana berdosa karena tidak sopan. Ibu bilang Kirana harus menunggu ibu selesai makan dan meja bersih, baru Kirana boleh makan. Nah, sekarang apa ibu sudah selesai makan? Kalau sudah dan mejanya sudah bersih, baru Kirana berani masuk dapur untuk memasak bagian Kirana. Ibu Hartini tercekat. Beliau hendak memarahi saya lagi, tapi sadar bahwa ia sedang terperangkap dalam logikanya sendiri. Beliau tergagap. Ya sudah, masak saja sana. Saya tidak melarang kamu memasak untuk saya. Saya menggeleng, wajah saya penuh keyakinan. Tidak bisa, Bu. Kirana melakukan sesuatu, harus ada aturannya. Kalau Kirana memasak untuk ibu, artinya Kirana harus bersentuhan dengan bahan makanan, mencicipi, menyiapkan. Itu artinya Kirana sudah ikut serta dalam proses makan milik atasan, padahal Kirana belum punya hak sesuai aturan ibu. Kalau Kirana lakukan itu, nanti ibu malah bilang Kirana menantu yang tidak tahu aturan, berani setara dengan ibu di dapur. Kirana malu, Bu. Kirana lebih baik menahan lapar, lebih baik dimarahi karena malas, daripada dicap sebagai menantu tidak berpendidikan yang tidak menghormati aturan leluhur keluarga Suryo Atmojo. Ucapan saya bagai sember air es yang disiramkan ke wajah Ibu Hartini. Beliau terdiam selama beberapa detik, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Argumennya tentang bakti menantu, kini saya putar balik menjadi penghalang bagi dirinya sendiri untuk dilayani. Tepat saat itu, Bayu masuk. Melihat suasana tegang, ia buru-buru menengahi. Sudah, Bu, sudah Kirana. Masing-masing mengalah sedikit. Biar Mas beli nasi kotak saja untuk kita semua. Saya tersenyum menatap suami saya. Mas beli untuk Mas dan Ibu saja. Aku sudah pesan makanan sendiri. Sebentar lagi diantar. Aku akan makan di sudut dapur setelah Mas dan Ibu selesai. Sesuai aturan. Aku tidak berani mengganggu meja makan mewah para sesepuh. Selesai berkata, saya berdiri dan naik ke kamar, meninggalkan Ibu Hartini di sana dengan semangkuk Indomie dingin dan rasa kekalahan pahit yang mulai meresap. Saya tahu malam ini beliau tidak akan bisa tidur. Beliau mulai sadar bahwa kekuasaan yang selama ini ia banggakan telah menjadi belenggu yang mengikat kenyamanannya sendiri. Dan saya, menantu kesayangannya, adalah orang yang memegang kunci, tapi menolak membukanya karena saya sedang sibuk mematuhi aturan. Pagi hari ketiga, situasi di rumah masih belum membaik bagi Ibu Hartini. Setelah semalaman berpikir, mungkin beliau yakin jika beliau lebih keras, saya akan menyerah. Beliau bangun sangat pagi, sengaja membuat suara gaduh di dapur untuk membangunkan saya, berharap saya akan turun untuk meminta maaf. Tapi saya tetap tenang. Saya bangun tepat jam 6, merias diri lebih cantik dari biasanya. Saat saya turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di meja makan dengan sepiring lontong yang dibeli dari ujung jalan, tampak dingin dan kering. Bayu duduk di sebelahnya dengan wajah muram. Ibu Hartini melihat saya lalu menyindir. Lihat, sekarang rumah ini sudah jadi seperti pasar. Mertua dan menantu punya jalan masing-masing. Makan tidak seperti makan. Apa kamu sudah puas? Saya mendekat dengan ekspresi kaget. Astaga, kenapa ibu harus makan lontong beli di luar? Mas Bayu, kenapa tidak bangun lebih pagi untuk membuatkan bubur untuk ibu? Ibu kan sudah tua, makan makanan luar nanti sakit perut. Bayu menghela napas. Mas kan tidak bisa masak, Kirana. Kamu tidak mau masak, ibu juga tidak mau ke dapur. Saya memotongnya, suara saya penuh penyesalan namun sangat tajam. Bu, maafkan Kirana. Kirana juga ingin sekali memasak untuk ibu, tapi Kirana takut. Kirana takut dengan buku aturan itu, Bu. Ibu bilang, Kirana posisi paling rendah, harus makan paling akhir. Kirana pikir, kalau Kirana masak semangkuk soto, ibu makan duluan, Kirana makan belakangan, kuahnya kan jadi berkurang, dagingnya juga tidak segar lagi. Itu artinya, Kirana sedang memakan sisa makanan ibu, atau membiarkan ibu makan sepanci dengan Kirana. Kirana merasa itu sangat tidak sopan. Jadi Kirana sudah putuskan, demi menjaga kehormatan ibu, Kirana tidak akan pernah memasak satu panci atau menggunakan piring yang sama dengan ibu lagi. Ibu Hartini menggebrak meja. Hentikan omong kosongmu itu. Kamu mau rumah ini hancur karena alasanmu itu? Saya menatapnya, tatapan saya tiba-tiba menjadi sangat tulus. Kirana tidak sedang menyindir, Bu. Kirana bicara dari hati.
Ibu ingin Kirana tahu posisi Kirana. Kirana sudah tahu sekarang. Posisi Kirana adalah tidak boleh menyentuh meja makan ibu. Maka Kirana akan melaksanakannya secara total. Mulai sekarang, Kirana akan mengurus makanan Kirana sendiri. Ibu dan Mas Bayu silakan urus makanan kalian. Dengan begitu, meja makan ibu akan selalu bersih, suci, tidak terganggu oleh menantu rendahan ini. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu, seorang kurir mengantarkan sekantong makanan yang harum. Saya membawanya ke dapur dan meletakkannya di meja pantry. Tentu saja jauh dari meja makan Ibu Hartini. Aroma steak dengan saus jamur dan roti bawang panas menyebar ke seluruh ruangan, mengalahkan aroma lontong dingin di meja Ibu Hartini. Beliau menatap kantong makanan saya, lalu menatap piring lontongnya, wajahnya pucat karena marah dan mungkin juga karena lapar. Beliau sadar, saat ia mencoba menggunakan aturan untuk memaksa saya makan sisa, saya justru menggunakannya untuk makan lebih mewah darinya. Saya dengan santai membuka kotak makanan, mengambil pisau dan garpu, dan mulai makan dengan nikmat di konter dapur. Saya tidak menawarinya, juga tidak menawari Bayu dengan alasan yang sangat sederhana. Saya tidak berani menawari ibu dan mas makanan dari orang yang posisinya lebih rendah, takut mengurangi umur ibu. Bayu menatap saya dengan tatapan tak berdaya, tapi juga ada sedikit kekaguman. Sedangkan Ibu Hartini, beliau duduk di sana, lontong di mulutnya, tiba-tiba terasa pahit. Beliau mulai paham bahwa wibawanya sedang terkikis oleh kepatuhan menantunya yang mengerikan. Pertarungan ini, saya tidak menggunakan satupun kata makian, tidak ada satupun tindakan kurang ajar. Saya hanya menggunakan apa yang telah beliau berikan pada saya. Dan saya tahu, ini adalah pelajaran pertama yang harus beliau pelajari. Rasa hormat dibangun dari cinta kasih, bukan dari dogma kuno. Saya akan terus patuh seperti ini sampai beliau sadar bahwa buku aturan itu adalah dinding yang memisahkannya dari keluarga yang benar-benar bahagia. Ibu makan pelan-pelan saja, kata saya sambil menikmati steak saya. Kirana tunggu, ibu selesai baru, Kirana bereskan piring ibu, Kirana kan menantu yang patuh. Ibu jangan khawatir. Ibu Hartini tidak berkata apa-apa. Beliau berdiri, meninggalkan piring lontongnya, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Saya dan Bayu saling pandang. Dia menggelengkan kepala, sementara saya tahu saya baru saja memenangkan satu ronde lagi dalam perang urat syaraf ini. Setelah 3 hari konfrontasi yang tegang, suasana di rumah itu menjadi begitu berat. Bayu, yang pada dasarnya pria baik hati, namun sedikit lemah karena terbiasa hidup di bawah bayang-bayang ibunya, kini terjebak di antara ibu yang feodal dan istri yang cerdas yang menolak ditindas. Malam itu, saat saya sedang membaca laporan di kamar, Bayu masuk dengan wajah lelah dan mata yang cekung. Dia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, dan menghela napas panjang. Kirana, Mas tahu ibu keterlaluan dengan aturan itu. Tapi lihatlah rumah kita sekarang. Ini bukan lagi rumah. Ibu sudah tua, sifatnya keras kepala. Sebagai menantu, kamu mengalah sedikit saja. Apa ruginya? Saya meletakkan dokumen saya, berbalik menatapnya. Mata saya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang dingin. Saya bertanya balik, Mas bilang aku mengalah itu bagaimana? Apa aku pernah membantah ibu? Apa aku melanggar satupun aturan yang ibu berikan? Bayu menjadi canggung. Memang benar kamu mengikuti aturan ibu, tapi kamu melakukannya secara ekstrem. Ibu bilang makan belakangan, tapi tidak bilang kamu tidak boleh memasak untuk semua. Kamu masak saja seperti biasa, lalu tunggu ibu selesai, baru kamu makan. Dengan begitu, suasana tetap damai dan kamu tetap berbakti. Saya tersenyum tipis, senyum yang penuh kekecewaan pada pria yang saya pilih sebagai suami. Mas Bayu, bicaramu terdengar mudah sekali. Kalau aku memasak, aku harus mencicipi bumbu, menyiapkan lauk. Nanti ibu akan bilang aku menantu yang tidak tahu diri, berani menyentuh makanan sebelum sesepuh. Apa Mas tidak mengerti? Ibu tidak ingin aku memasak. Ibu ingin aku tunduk dan menerima status rendahan di rumah ini. Aku melakukan persis seperti yang ibu mau, agar ibu lihat betapa tidak masuk akalnya aturan itu. Jangan suruh aku mengalah, karena aku tidak melakukan kesalahan apapun untuk harus mengalah. Bayu mulai kehilangan kesabaran.
Tapi lihat ibu, dia harus makan Indomie, makan makanan warung, sampai maaknya kambuh. Kamu seorang manajer bisa mengatur ratusan orang. Kenapa di rumah tidak bisa sedikit fleksibel demi kedamaian? Aku lelah terjepit di antara kalian. Saya berdiri, mendekat dan merapikan kerah kemejanya. Suara saya tetap lembut, namun tegas. Mas lelah karena Mas tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataannya adalah ibumu sedang menggunakan adat usang untuk menyiksa menantunya. Dan Mas ingin istrimu menerima siksaan itu agar Mas bisa hidup tenang. Mas Bayu, aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tapi aku datang ke sini bukan untuk menjadi budak dari pemikiran abad lalu. Aku melakukan persis seperti aturan ibumu. Kenapa Mas menyalahkanku? Kalau Mas kasihan pada ibu, kenapa Mas tidak turun tangan memasak untuknya? Atau Mas juga berpikir bahwa urusan dapur hanya untuk perempuan, dan perempuan yang posisinya lebih rendah harus menerima perlakuan tidak adil? Bayu bungkam. Dia menatap saya seolah melihat orang asing. Mungkin dia tidak pernah menyangka gadis yang tampak lembut seperti saya punya argumen yang begitu tajam dan kokoh. Dia tidak bisa membantah karena setiap kata saya didasarkan pada aturan yang ditulis sendiri oleh Ibu Hartini. Dia menyerah, berbalik, dan keluar dari kamar. Melihat punggungnya yang lesu, hati saya sedikit perih. Tapi saya tahu, saya tidak boleh lemah. Jika hari ini saya berkompromi, seumur hidup saya akan menunduk di rumah saya sendiri. Pertarungan ini bukan hanya untuk melindungi perut saya, tapi untuk melindungi martabat dan kesetaraan seorang wanita dalam keluarga. Malam berikutnya, setelah hari yang melelahkan di kantor, saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan makan malam mewah. Saya pergi ke supermarket, membeli 2 ekor lobster segar, mentega, bawang putih, dan anggur putih. Saat tiba di rumah, saya melihat Ibu Hartini dan Bayu duduk di meja makan dengan sepiring ikan pindang dan semangkuk sayur lodeh yang warnanya sudah kusam. Saya menyapa dengan sopan, lalu berjalan ke dapur. Sesuai aturan, saya berdiri menunggu. Saya bersandar di kulkas dengan tenang melihat mereka makan. Ibu Hartini sesekali melirik sinis, sengaja mengambil ikan lalu berdecak, ikan asin begini baru nikmat. Tidak seperti makanan barat yang bikin gemuk saja. Saya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai, saya baru beraksi. Saya menunggu Ibu Hartini meninggalkan meja makan dan menyalakan TV di ruang tamu. Barulah saya mulai memasak. Saya tidak menggunakan peralatan makan rumah, melainkan set pribadi yang sudah saya siapkan. Aroma bawang putih dan mentega yang ditumis segera menyebar ke seluruh rumah, merayap hingga ke ruang tamu. Aroma lobster saus mentega bawang putih yang mewah membuat suasana yang tadinya suram menjadi hidup. Saya mendengar suara TV mengecil, digantikan oleh dehaman Ibu Hartini yang berulang kali. Saya dengan santai menata lobster yang merah merona di atas piring di meja pantry. Saya tidak duduk di meja makan utama, melainkan makan sambil berdiri di konter dapur. Setiap suapan daging lobster yang kenyal dan manis berpadu dengan gurihnya mentega membuat saya merasa luar biasa. Ibu Hartini tidak tahan lagi. Beliau masuk ke dapur, berdiri dengan tangan di pinggang. Kirana, makan apa kamu itu? Beli makanan mahal begitu, lalu dimakan sendirian. Apa kamu tidak punya malu? Ada mertua dan suami di rumah, tidak ditawari sama sekali. Saya meletakkan garpu, menyeka mulut dengan serbet, lalu menatapnya dengan wajah paling polos. Permisi Bu, kan ibu yang mengajari saya, posisi rendah tidak boleh menyentuh makanan atasan dan tidak boleh makan satu meja. Makanan saya ini kan makanan murahan dari pasar, posisinya lebih rendah lagi. Mana berani saya menawarkan lobster ini untuk ibu? Ibu kan sesepuh, pantasnya makan ikan pindang yang sederhana sesuai dengan martabat orang dulu. Kalau saya tawari makanan berlemak ini, nanti ibu sakit perut atau darah tinggi, saya yang dosa. Saya begini justru untuk menjaga kehormatan dan kesehatan ibu. Ibu Hartini tercekat. Matanya terpaku pada sisa setengah lobster di piring saya. Beliau yang suka makan enak, kini terhalang oleh gengsi dan aturannya sendiri. Beliau menunjuk saya, suaranya bergetar. Kamu egois. Kamu pakai uang anakku untuk foya-foya sendiri. Saya menjawab dengan tenang. Maaf Bu, ini uang dari gaji saya sebagai manajer akuntansi. Sejak menikah, saya belum pernah meminta uang Mas Bayu sepeser pun. Lagi pula, karena saya makan terpisah sesuai aturan ibu, maka uangnya juga harus saya pisahkan
agar ibu tidak khawatir saya menghamburkan uang keluarga. Saya makan bagian saya, ibu makan bagian ibu. Adil kan, Bu? Ibu Hartini berbalik dengan kesal dan naik ke lantai atas, langkahnya menghentak di tangga kayu. Saya melirik piring lobster saya, lalu ke arah ruang tamu tempat Bayu duduk terdiam. Makan malam yang lezat, tapi hati saya sedikit bergejolak. Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya, tapi jika Ibu Hartini tidak mau berubah, saya masih harus makan mewah sendirian untuk waktu yang lama. Minggu pagi, saat matahari mulai menyinari jalanan Menteng, Ibu Hartini memutuskan untuk melancarkan serangan total. Beliau memanggil saya dan Bayu ke ruang tamu. Di tangannya masih ada buku aturan keluarga yang usang. Wajahnya hari ini penuh amarah, bibirnya terkatup rapat. Beliau membanting buku itu ke meja kayu. Saya panggil kalian ke sini untuk bicara jelas. Kirana, kamu jadi menantu di sini baru seminggu, tapi kelakuanmu sudah di luar batas kesabaran saya. Kamu pakai alasan aturan untuk menyiksa mertua, untuk lari dari tanggung jawab. Lihat, sejak kamu datang, apa dapur ini pernah menyala? Kamu anggap rumah ini hotel? Pulang pergi pesan makanan mewah untuk dirimu sendiri, tidak peduli dengan keluarga. Manusia macam apa kamu ini? Saya tetap menjaga sikap, duduk tegak dengan kedua tangan di atas pangkuan. Permisi, Bu. Kirana selalu mendengarkan dan melaksanakan persis seperti yang Ibu ajarkan di malam pertama. Ibu bilang makan belakangan, Kirana sudah makan belakangan. Ibu bilang tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai, Kirana tidak berani melanggar. Ibu bilang Kirana menantu baru posisi paling rendah, Kirana tidak pernah berani duduk sejajar dengan Ibu. Kirana tidak mengerti, apa salah Kirana sampai Ibu semarah ini? Ibu Hartini berteriak. Jangan pakai lidah tak bertulangmu itu untuk berkelit. Maksud saya, kamu harus memasak untuk kami, setelah kami selesai makan, baru kamu makan sisanya. Bukan membiarkan kami kelaparan lalu kamu enak-enakan sendiri. Kamu itu menantu, harus melayani mertua dan suami dulu, baru dirimu sendiri. Saya menghela napas pelan, wajah saya penuh keprihatinan. Bu, Ibu mengajari saya posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan. Kalau saya memasak, saya harus mencicipi. Berarti saya sudah makan sebelum Ibu. Makanan yang saya masak, kalau tidak sengaja tersentuh tangan saya, berarti tidak suci lagi untuk Ibu. Saya sudah pikirkan, satu-satunya cara agar saya tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kehormatan Ibu adalah dengan masing-masing mengurus makanannya sendiri. Ibu sendiri yang bilang saya makan terpisah. Mana berani saya makan satu panci dengan Ibu? Ibu Hartini begitu marah. Beliau berdiri dan menunjuk wajah saya. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Keluarga Suryo Atmojo tidak butuh menantu kurang ajar yang menggunakan logika untuk menekan mertuanya. Bayu akhirnya panik dan berdiri menengahi. Bu, sabar Bu, Kirana kan hanya mengikuti kemauan Ibu. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik, kenapa sampai mengusir? Saya berdiri, sama sekali tidak takut. Saya menatap Ibu Hartini dengan tenang. Ibu mau saya pergi, saya akan pergi sekarang. Tapi sebelum pergi, saya mau bertanya, Ibu membuat aturan ini untuk membangun keluarga bahagia atau untuk menciptakan penjara bagi menantu? Kalau Ibu butuh pembantu gratis yang penurut dan tahan banting, Ibu sudah salah memilih orang. Tapi kalau Ibu ingin menantu yang tahu sopan santun, tapi juga punya harga diri, sebaiknya Ibu tinjau kembali buku aturan itu. Saya izin ke kamar untuk berkemas. Saya berbalik. Hati saya lega. Saya tahu saya tidak salah. Kelemahan Bayu dan keotoriteran Ibu Hartini telah membuat rumah ini sesak. Jika harus pergi untuk menjaga martabat, saya siap. Tapi saya yakin Ibu Hartini tidak akan membiarkan saya pergi semudah itu. Karena ada satu kartu ekonomi yang belum ia perhitungkan. Saat saya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper, Bayu berlari masuk. Dia memeluk saya dari belakang, memohon. Kirana, jangan pergi. Ibu cuma emosi. Aku mohon, tetaplah di sini. Aku akan bicara lagi dengan Ibu. Saya melepaskan tangannya, berbalik. Mas Bayu, masalahnya bukan pergi atau tinggal. Masalahnya adalah kesetaraan. Ibu menganggapku makhluk asing yang harus dijinakkan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tapi baiklah, demi Mas, aku akan tinggal sekali lagi. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya turun ke bawah,
melihat Ibu Hartini duduk termenung. Saya tidak membawa koper, melainkan selembar kertas kecil. Saya duduk di hadapannya. Suara profesional seorang manajer akuntansi mulai terdengar. "Permis, Bu." Setelah saya pikirkan, hidup bersama tapi dengan cara masing-masing seperti ini sangat boros dan melelahkan. Karena saya makan terpisah dan tidak diizinkan menyentuh dapur umum untuk melayani ibu, maka mulai bulan ini saya mohon izin untuk mengubah cara kontribusi keuangan dalam keluarga. Ibu Hartini mengangkat kepala, curiga, "Kamu mau apa?" Saya menjelaskan dengan tenang. Sebelumnya, Mas Bayu bilang kami berdua akan memberikan Rp10.000 setiap bulan untuk biaya hidup. Namun, karena saya tidak makan di rumah dan tidak menggunakan bahan makanan yang sama dengan ibu, saya rasa jumlah itu tidak adil. Saya sudah hitung, mulai sekarang saya hanya akan membayar bagian saya untuk listrik, air, dan internet. Sesuai meteran, saya akan membayar Rp2.000 setiap bulan. Sisanya akan saya simpan untuk biaya makan saya sendiri di luar. Mas Bayu membayar bagiannya, ibu mengurus bagian ibu. Dengan begitu, semuanya adil sesuai dengan semangat makan terpisah yang ibu tetapkan. Wajah Ibu Hartini langsung berubah. Beliau tidak punya uang pensiun yang besar. Selama ini semua pengeluaran bergantung pada gaji Bayu dan sekarang kontribusi saya. Kehilangan sebagian besar pemasukan bulanan membuatnya pusing. Beliau tergagap. Kamu perhitungan sekali? Listrik dan air hanya segitu? Lalu jasa saya mengurus rumah ini bagaimana? Saya tersenyum. Bu, ibu mengurus untuk ibu dan Mas Bayu. Saya kan tidak merepotkan ibu. Makanan saya beli sendiri, piring saya cuci sendiri, dengan peralatan terpisah. Kamar saya bersihkan sendiri. Saya rasa 2 juta sudah lebih dari cukup untuk apa yang saya pakai. Ibu yang mengajari saya untuk tahu posisi, maka saya juga harus tahu cara melindungi keuangan saya untuk masa depan saya dan Mas Bayu. Ibu Hartini menatap Bayu, berharap putranya akan membela, tapi Bayu hanya menunduk. Dia tahu jika dia memaksa saya membayar lebih, saya akan segera pindah. Kemarahan Ibu Hartini kini dikalahkan oleh kekhawatiran finansial. Beliau sadar bahwa wibawanya tidak bisa mengisi dompetnya yang menipis. Beliau mengambil uang 2 juta yang saya letakkan di meja dengan kesal. Saya tahu saya telah melancarkan pukulan telak ke titik terlemahnya, keserakahan dan perhitungan. Kehidupan yang setara tidak hanya butuh argumen, tapi juga kekuatan ekonomi. Dan saya, seorang manajer akuntansi, tidak akan pernah membiarkan diri saya rugi dalam angka. Setelah 3 hari berturut-turut makan mie instan dan makanan warung demi beradu gengsi dengan menantunya, kesehatan Ibu Hartini mulai menurun. Penyakit maag kronisnya kambuh membuatnya terus memegangi perut sambil meringis. Bayu bekerja dari pagi sampai malam, tidak ada yang merawatnya selain saya. Rabu sore, saya pulang lebih awal. Begitu masuk, saya melihat Ibu Hartini sedang berada di dapur. Beliau mencoba membersihkan kangkung, tapi tangannya gemetar, wajahnya pucat. Melihat saya, beliau tidak lagi angkuh, hanya melirik sekilas. Saya masuk ke dapur, menuang segelas air, lalu bersandar di pintu mengamatinya. Saya memulai percakapan dengan nada perhatian yang halus. Loh Bu, kenapa Ibu harus ke dapur? Ibu kan sedang sakit maag, kenapa tidak istirahat saja? Ibu Hartini mendesah, suaranya lemah. Kalau tidak masak, mau makan apa? Masmu pulang malam, masa dia harus puasa? Kalau kamu, ya sudahlah. Saya tidak berani merepotkan lagi. Saya mendekat. Bu, cara membersihkan kangkungnya salah. Kangkung setua ini harus dibuang batangnya. Nanti keras dan bikin perut tambah sakit. Sini, biar Kirana ajari. Lalu, saya berdiri di sampingnya, menunjuk ke arah sayuran tapi sama sekali tidak menyentuhnya. Saya tetap memegang janji. Posisi rendah tidak menyentuh makanan atasan. Ibu memang hebat sekali. Di usia segini masih memasak untuk anak laki-lakinya. Mas Bayu beruntung sekali punya ibu. Kirana, kalau masuk dapur pasti kikuk, takut merusak hidangan ibu. Nanti Kirana dosa besar. Ibu Hartini menatap saya. Matanya menunjukkan kelelahan dan sebersit permohonan yang tersembunyi di balik kesombongannya. Suaranya bergetar, Kirana, bagaimana kalau kamu bantu ibu masak makan malam ini? Ibu lelah sekali, tidak kuat berdiri. Saya tersenyum lembut namun sangat tegas. Bu, Kirana ingin sekali membantu, sungguh.
Tapi Kirana takut. Ingat aturan keluarga, kan? Kalau Kirana menyentuh panci ibu sekarang, besok kalau ibu sudah sehat, nanti ibu bilang Kirana tidak sopan, memanfaatkan saat ibu lemah untuk merebut dapur. Kirana lebih baik membiarkan ibu sedikit lelah hari ini daripada nanti ibu sakit hati karena Kirana tidak berpendidikan. Semangat ya Bu, sebentar lagi selesai. Selesai berkata, saya dengan santai naik ke kamar untuk mandi, meninggalkan Ibu Hartini sendirian di dapur yang dingin. Saya tahu saya kejam, tapi kekejaman ini perlu agar beliau mengerti nilai sebuah bantuan. Beliau selama ini menganggap menantu di dapur sebagai kewajiban, sebagai anugerah darinya. Sekarang beliau harus sadar bahwa saat beliau merenggut kesetaraan, beliau juga merenggut haknya untuk dibantu. Malam itu, Bayu pulang dan mendapati ibunya terbaring lemas di sofa dan dapur berantakan. Dia berlari ke kamar mencari saya. Kirana, kamu lihat ibu sakit tapi tidak membantunya? Kamu keterlaluan. Saya menjawab dengan tenang. Aku sudah berdiri di samping ibu seharian untuk menyemangati dan memberinya petunjuk. Mas mau aku bantu bagaimana? Menyentuh barang ibu agar dimarahi karena tidak sopan? Aku sedang menjaga etika keluarga ini. Kalau Mas kasihan pada ibu, mulai besok atur pekerjaanmu untuk pulang lebih awal dan memasak untuknya. Jangan limpahkan semuanya padaku saat ibumu sendiri yang melarangku menyentuh makanannya. Bayu bungkam. Dia sadar di keluarga ini semua aturan kini berbalik menyiksa penciptanya. Sementara saya tetaplah menantu paling patuh di dunia karena saya menjalankan aturan keluarga tanpa meleset satu koma pun. Setelah berhari-hari perang dingin, rumah di Menteng itu tiba-tiba memiliki secercah harapan bukan karena kehangatan, tetapi karena awal dari siasat baru Ibu Hartini. Sabtu pagi, saat saya sedang menikmati teh melati di dekat jendela, Ibu Hartini keluar dengan penampilan yang luar biasa anggun. Beliau mengenakan setelan sutra berwarna kuning gading, bibirnya tersenyum penuh makna. Beliau duduk dan mengumumkan, Kirana, kamu sudah menjadi menantu di sini beberapa waktu. Sebentar lagi, tanggal 15 bulan ini adalah Haul Eyang Kakungnya Bayu. Ini adalah acara paling penting dalam setahun bagi keluarga Suryo Atmojo. Biasanya ibu yang urus semua, tapi tahun ini ada kamu, menantu baru. Ibu ingin kamu yang bertanggung jawab atas urusan dapur, biar semua kerabat lihat betapa hebatnya menantu kita. Saya meletakkan cangkir teh, menghitung dalam hati. Hari ini tanggal 8, berarti tinggal seminggu lagi. Saya tersenyum sopan. Baik Bu, Haul Eyang adalah acara penting. Sebagai menantu tentu saya bertanggung jawab. Tapi Bu, apa Ibu lupa kalau saya sedang menjalankan aturan? Posisi saya rendah. Kalau saya yang mengurus hidangan, menyentuh sesajen dan makanan untuk para sesepuh, nanti para paman dan bibi akan menegur saya karena tidak tahu tata krama. Ibu kan menantu senior, wibawa ibu di keluarga besar sangat tinggi. Mana berani saya melangkahi ibu? Ibu Hartini menghibaskan tangan, matanya berbinar penuh perhitungan. Jangan khawatir, acara haul itu spesial, ibu izinkan kamu berkuasa penuh di dapur. Tunjukkan keahlianmu memasak yang enak dan membanggakan. Kamu kan manajer akuntansi, hitungannya pasti jago. Ibu percaya, beberapa meja hidangan tidak akan sulit untukmu. Ini juga kesempatanmu untuk menebus kesalahan beberapa waktu lalu. Kamu mengerti kan? Saya sangat mengerti. Ibu Hartini ingin menggunakan opini publik dari keluarga besar untuk memaksa saya melayaninya. Jika saya berhasil, beliau akan dapat pujian karena pandai mendidik menantu. Jika saya gagal atau menolak, beliau punya alasan untuk mempermalukan saya di depan semua orang. Saya mengangguk lembut. Baik Bu. Jika ibu sudah percaya, saya terima. Saya akan siapkan acara haul yang tak terlupakan untuk keluarga kita. Ibu istirahat saja, siapkan diri untuk menyambut tamu. Bayu yang melihat saya setuju tampak sangat gembira. Dia pikir ini adalah tanda perdamaian. Syukurlah. Kalau butuh apa-apa, bilang saja, Mas akan bantu. Saya menatap suami saya, senyum saya semakin misterius. Tidak perlu Mas. Aku tahu apa yang harus kulakukan, agar sesuai dengan posisi menantu yang tahu aturan, seperti yang ibu harapkan. Selama seminggu berikutnya, saya tetap bekerja seperti biasa. Ibu Hartini mulai gelisah melihat saya tidak belanja atau memesan apapun. Setiap malam beliau bertanya, Kirana,
Persiapan haul sudah sampai mana? Saya selalu menjawab dengan tenang. Ibu tenang saja. Semua sudah ada rencananya. Saya kan akuntan. Semuanya harus sesuai prosedur. Kenyataannya, saya tidak memesan catering, tidak membeli sebutir beras ketan pun. Satu-satunya yang saya bawa pulang pada sore hari tanggal 14 adalah sekeranjang besar bunga krisan kuning dan sepasang lilin naga phoenix. Saya meletakkannya dengan khidmat di altar leluhur. Ibu Hartini memeriksa dapur, kulkas kosong, tidak ada tanda-tanda persiapan. Beliau panik. Kirana, besok itu acara haul, kenapa tidak ada apa-apa di dapur? Apa kamu mau belanja besok pagi? Saya dengan santai merapikan kuku, menjawab dengan manis. Bu, sudah saya bilang, saya akan siapkan acara yang spesial. Ibu lupa ajaran ibu, menantu posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan. Kalau saya masak dari malam ini, aromanya menyebar, saya harus mencicipi. Itu namanya tidak sopan. Saya sudah siapkan kejutan untuk ibu besok pagi. Ibu tidur saja, yang nyenyak biar besok cantik saat menyambut tamu. Ibu Hartini ragu, tapi melihat kepercayaan diri saya, beliau menenangkan diri, mungkin berpikir saya sudah memesan catering. Beliau kembali ke kamar sambil menggerutu. Awas saja besok kalau saya dipermalukan di depan keluarga besar. Saya tersenyum dalam hati. Kejutan yang saya siapkan untuk ibu pasti akan ibu ingat seumur hidup. Dalam permainan ini, siapa yang memegang aturan, dialah yang menang. Dan saya akan menunjukkan pada beliau betapa hebatnya aturan beliau jika diterapkan pada acara haul. Pagi hari tanggal 15, rumah kuno di Menteng sudah mulai ramai. Para paman, bibi, dan sepupu berdatangan. Ibu Hartini mengenakan kebaya sutra berwarna ungu, menyambut tamu dengan wajah berseri-seri. Beliau terus memuji, "Iya, tahun ini kami punya menantu baru, rajin sekali." Dia bilang biar dia yang urus semua supaya saya bisa santai. Sebentar lagi hidangan siap. Para kerabat yang terkenal kritis mengangguk-angguk. Wah, beruntung sekali Bu Hartini. Menantu senior bisa mendidik menantu baru, keluarga ini memang penuh berkah. Pukul 8 pagi, ruang tamu sudah penuh. Namun anehnya dapur tetap senyap. Tidak ada suara masak, tidak ada aroma masakan. Bayu berjalan mondar-mandir dengan cemas. Saya, dengan pakaian kantor yang rapi, sibuk menyajikan teh untuk para tamu dengan sangat sopan. Pukul 9 pagi, paman tertua bertanya pada Ibu Hartini. "Hartini, sudah mau jamnya ritual? Kok belum ada sesajen di altar? Menantumu mana? Suruh siapkan?" Ibu Hartini mulai berkeringat. Beliau lari ke dapur dan melihat saya masih santai mencuci cangkir teh. Beliau berbisik marah, "Kirana, hidangannya mana? Kenapa dapur masih dingin begini? Kamu mempermainkan saya?" Saya menatapnya dengan wajah polos. "Loh Bu, saya kan sedang menunggu ibu. Saya sudah siapkan teh untuk tamu. Untuk sesajen dan hidangan para sesepuh, kan sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya ini posisi paling rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan sebelum mereka makan. Hari ini semua sesepuh keluarga datang, saya harus lebih menjaga sopan santun, tidak berani melanggar sedikit pun." Ibu Hartini melotot. "Maksudmu kamu tidak memasak apa-apa?" Saya tersenyum cerah. "Ibu jangan khawatir. Saya sudah siapkan sebuah persembahan bakti yang paling luar biasa dari seorang ibu mertua untuk para leluhur. Coba ibu lihat ke ruang tamu. Saya akan mengumumkannya sekarang." Tanpa menunggu reaksi Ibu Hartini, saya berjalan ke tengah ruang tamu. Saya berdeham, menarik perhatian semua orang, lalu berkata dengan suara jelas dan sopan, "Permisi Bapak Ibu Paman Bibi sekalian, hari ini adalah hari haul Eyang Kakung. Sebenarnya ini adalah tugas kami sebagai generasi muda. Namun, ibu saya, Ibu Hartini, adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi adat dan aturan keluarga. Beliau mengajarkan bahwa menantu baru yang posisinya rendah tidak boleh menyentuh hidangan atau sesajen demi menjaga kesucian dan kehormatan keluarga." Semua orang mulai berbisik, paman tertua mengerutkan kening menatap Ibu Hartini. Saya melanjutkan. "Karena menghormati ajaran ibu dan untuk menunjukkan bakti tertinggi kepada leluhur, hari ini ibu saya telah memutuskan untuk turun tangan sendiri memasak semua hidangan." Beliau berkata, "Hanya tangan seorang menantu senior yang berpengalaman seperti beliaulah yang cukup suci untuk mempersembahkan hidangan kepada leluhur. Sedangkan saya, karena posisi saya rendah,
Hanya diizinkan untuk menyajikan teh dan melayani setelah semua selesai makan. Ibu saya sudah siap di dapur. Mari kita tunggu sejenak untuk menikmati hasil karya tangan penjaga api keluarga Suryo Atmojo. Ibu Hartini berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya pucat pasi. Beliau terjebak. Jika beliau menyangkal, beliau menampar wajahnya sendiri. Jika beliau menyuruh saya memasak, saya akan menolak di depan semua orang dengan alasan yang sama. Paman tertua angkat bicara. Hartini, kamu mendidik menantumu dengan sangat baik. Tapi sudahlah, niat baikmu sudah kami hargai. Sekarang, cepatlah ke dapur agar ritualnya tidak terlambat. Para bibi yang tidak terlalu suka dengan sifat pamer Ibu Hartini langsung ikut menimpali. Iya, Mbak Hartini kan paling jago masak. Ayo Mbak, kami bantu potong sayur. Tapi untuk bumbu dan penyajian, biar Mbak sendiri yang kerjakan, biar tetap suci seperti ajaran Mbak ke Kirana. Ibu Hartini menahan amarah dan malu. Beliau menatap saya dengan tatapan membunuh, tapi di depan semua orang, beliau hanya bisa pasrah masuk ke dapur. Dapur yang tadinya sepi, kini menjadi medan perang. Ibu Hartini, seorang wanita berusia hampir 70 tahun, harus memasak untuk 4 meja hidangan. Beliau panik menyuruh Bayu membeli ayam, udang, dan sayuran. Bayu berlari pontang-panting. Saya tetap santai di ruang tamu, sesekali masuk ke dapur, dan memberi komentar dari ambang pintu. Bu, jangan terlalu banyak garam ya, paman kan darah tinggi. Bu, ayamnya dipotong yang rapi, nanti tidak cantik di meja. Ibu Hartini memasak sambil menahan tangis. Tangannya yang keriput gemetar memegang pisau. Asap dan minyak menodai kebaya sutranya. Beliau ingin meminta bantuan saya, tapi setiap kali akan membuka mulut, beliau melihat tatapan para bibi yang siap mengingatkannya tentang aturan makan belakangan. Hidangan akhirnya siap, tapi terlambat 2 jam. Nasi liwetnya lembek, potongan ayamnya berantakan, dan sayurnya dingin. Para kerabat menggelengkan kepala. Paman tertua berbisik, Hartini sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu. Kenapa harus memaksakan diri dengan aturan aneh? Kalau Kirana yang masak kan bisa lebih cepat dan lebih baik. Ini namanya menyiksa diri sendiri dan menyusahkan semua orang. Ibu Hartini menunduk malu. Setelah ritual selesai, semua orang duduk makan. Sesuai aturan, saya berdiri di sudut ruangan. Saat diajak makan, saya menolak dengan halus. Tidak berani, Pak. Ibu mengajarkan menantu baru harus menunggu sesepuh selesai makan dan meja bersih baru boleh makan. Saya izin berdiri di sini melayani Bapak dan Ibu sekalian. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh meja. Orang-orang mulai membicarakan Ibu Hartini yang kejam, yang menerapkan aturan feodal untuk menyiksa menantunya dan akhirnya kena batunya sendiri. Wibawa Ibu Hartini sebagai menantu senior yang patut dicontoh hancur berkeping-keping hanya dalam satu acara haul. Ibu Hartini duduk di meja utama, nasi tak bisa tertelan. Beliau melihat saya yang tersenyum sopan pada para tamu, senyum kemenangan mutlak. Beliau sadar, mulai hari ini, buku aturan itu telah menjadi vonis mati bagi kekuasaan otoriternya di rumah ini. Setelah acara selesai dan tamu pulang, Ibu Hartini terduduk lemas di sofa. Saya mendekatinya, meletakkan segelas jus jeruk, dan berkata pelan, "Ibu, istirahat saja. Biar Kirana yang bereskan piring kotor. Kirana akan makan apa yang tersisa seperti yang Ibu inginkan." Ibu Hartini tidak menjawab, hanya memejamkan mata, air mata pahit mengalir di pipinya yang keriput. Pertarungan terbesar telah berakhir, dan kini saatnya untuk membangun sebuah tatanan baru. Setelah acara haul yang mengerikan itu, nama Ibu Hartini menjadi topik perbincangan hangat di seluruh penjuru Menteng. Para ibu yang selama ini menghormatinya, kini menyebarkan cerita tentang aturan makan belakangan di keluarga Suryo Atmojo. Kemanapun beliau pergi, beliau merasakan tatapan sinis dan cemoohan. Ibu Hartini adalah orang yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Seumur hidupnya, ia membangun citra sebagai wanita ningrat Jakarta yang elegan dan berwibawa. Namun, citra itu runtuh total. Orang tidak lagi memujinya, melainkan menertawakannya karena sifat kolotnya yang akhirnya dikalahkan oleh menantunya sendiri. Suatu sore, saat Ibu Hartini keluar untuk membeli obat maag, beliau bertemu Bularas, tetangga sebelah. Bularas, yang sangat memanjakan menantunya, menyindir dengan keras,
Loh, Bu Hartini, kok belanja sendiri? Kirana kemana? Atau jangan-jangan dia lagi sibuk nungguin ibu selesai makan baru boleh keluar kamar sesuai aturan rumah? Wajah Ibu Hartini memerah. Beliau mencoba menjawab dengan tenang, dia kerja. Urusan sepele begini saya bisa sendiri. Bu Laras tertawa. Saya sih tidak khawatir, cuma kasihan saja sama ibu. Satu kompleks ini bilang ibu hebat sekali memilih menantu. Dia patuh sekali. Ibu suruh makan belakangan, dia benar-benar berdiri menunggu. Ibu suruh dia tahu posisi, dia biarkan ibu sendirian memasak untuk 4 meja hidangan. Benar-benar berkah, punya menantu patuh sampai mertuanya menangis di dapur. Ibu Hartini tidak bisa menjawab, beliau berjalan cepat seolah melarikan diri. Tapi di apotek, beliau kembali mendengar bisik-bisik. Zaman sekarang masih ada yang menyuruh menantu makan sisa? Keluarga Suryo Atmojo itu dikira terhormat, ternyata feodal. Tapi menantunya juga cerdas. Dia pakai senjata makan tuan, memberi Ibu Hartini pelajaran seumur hidup. Bisik-bisik itu seperti jarum yang menusuk harga dirinya. Beliau sadar wibawa yang ia banggakan kini menjadi bahan tertawaan. Pulang ke rumah, beliau duduk termenung. Beliau mencoba menjaga tradisi, tapi kenapa hasilnya begitu menyakitkan? Sementara itu, saya tetap tenang. Saya tahu opini publik ada di pihak saya. Tujuan saya bukan untuk mempermalukan ibu mertua, tetapi untuk menghancurkan belenggu tidak masuk akal yang mencekik kehidupan saya dan Bayu. Saya tahu saat citra palsunya hancur, barulah Ibu Hartini akan menghadapi kenyataan dan menerima perubahan. Rabu malam, suasana di rumah sangat berat. Setelah makan malam yang sunyi, di mana Ibu Hartini lagi-lagi harus membereskan piringnya sendiri, beliau memanggil kami. Bayu, Kirana, ibu mau bicara. Kami duduk di hadapannya. Ibu Hartini tampak jauh lebih tua. Kirana, kamu menang, katanya pahit. Kamu membuat ibu terlihat kejam, menjadi bahan tertawaan seluruh kompleks ini. Ibu tidak menyangka menantu baru sepertimu punya otak setajam dan senekat ini. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak ingin menang atau kalah. Saya hanya menjalankan aturan ibu dengan serius. Jika hasilnya adalah cemoohan, itu bukan salah saya, tapi salah aturannya. Aturan itu tidak lagi sesuai dengan zaman dan tidak mengandung kasih sayang. Bayu ikut bicara, suaranya tercekat. Bu, aku mohon jangan begini lagi. Aku lelah. Pulang kerja aku ingin suasana hangat, bukan ketakutan. Ibu menyiksa istriku, tapi akhirnya ibu dan aku yang menderita. Aku sayang ibu dan Kirana. Tapi kalau begini terus aku tidak kuat. Ibu Hartini menghela napas. Kelelahan dan rasa malu membuatnya mulai goyah. Saya melihat kesempatan itu. Saya mengeluarkan selembar kertas yang sudah saya siapkan. Ini apa? Tanya Ibu Hartini. Saya menjawab. Ini adalah kesepakatan hidup bersama yang beradab, Bu. Saya menyusunnya berdasarkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Jika kita ingin terus hidup di bawah satu atap tanpa kebencian, kita butuh aturan main yang baru. Aturan yang didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, bukan kepatuhan tanpa syarat. Ibu Hartini mengambil kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Beliau mulai membaca pasal-pasal yang sudah saya pertimbangkan matang-matang. Saya mulai menjelaskan. Pertama, saya meminta penghapusan total aturan makan belakangan. Di keluarga ini, semua setara. Makan malam adalah waktu berkumpul. Siapa pulang cepat, dia memasak. Siapa pulang lambat, dia membantu setelahnya. Kita duduk satu meja, makan makanan yang sama. Kedua, soal keuangan, saya dan Mas Bayu akan berkontribusi secara adil dan transparan. Uang itu untuk belanja, tagihan, dan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu. Ibu tidak perlu bekerja keras, tapi ibu juga tidak boleh menggunakan uang itu untuk mengontrol hidup kami. Ketiga, pekerjaan rumah dibagi rata. Hari kerja saya pulang malam, saya akan beres-beres setelah makan. Mas Bayu yang akan belanja atau membeli sarapan. Akhir pekan, saya yang akan memasak masakan kesukaan ibu. Ibu akan menjadi penasihat, bukan pemberi perintah. Terakhir, soal privasi. Ibu tidak boleh masuk kamar kami tanpa izin. Sebaliknya, kami juga akan menghormati ruang pribadi ibu. Semua masukan harus disampaikan dengan tulus, bukan dengan paksaan. Saya menatap lurus ke mata Ibu Hartini. Bu,
Jika ibu menandatangani kesepakatan ini, saya berjanji akan menjadi menantu yang paling berbakti. Saya akan merawat ibu saat sakit, akan membanggakan keluarga Suryo Atmojo dengan kebahagiaan kami. Tapi jika ibu tidak menandatanganinya, maaf, saya dan Mas Bayu akan pindah besok. Saya sudah mencari apartemen. Mas Bayu harus memilih. Tinggal di sini dengan ibu dalam kesepian, atau pergi bersama istrinya untuk membangun kehidupan baru. Bayu menggenggam erat tangan saya, menatap ibunya dengan tatapan memohon. Bu, aku mohon, biarkan kami hidup normal. Melihat ketegasan saya dan keputusasaan putranya, pertahanan Ibu Hartini runtuh. Beliau sadar, jika terus mempertahankan aturan kuno itu, beliau akan kehilangan satu-satunya putranya. Beliau menatap rumah yang telah ia jaga seumur hidupnya, tapi beliau lupa, api tanpa udara akan padam atau membakar habis rumah itu sendiri. Ibu selalu berpikir itu yang terbaik untuk keluarga, bisiknya lirih. Ibu tidak sadar itu menyiksa kalian. Dihina tetangga, ibu masih tahan. Tapi, kalau Bayu pergi, untuk apa ibu hidup? Ibu Hartini mengambil pulpen. Beliau menatap saya sekali lagi, seolah memastikan. Saya mengangguk dengan tulus. Beliau menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya sedikit bergetar, tapi jelas. Bayu bernapas lega, memeluk ibunya sambil menangis. Terima kasih Bu, ibu akan lihat, keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Saya mendekat dan menggenggam tangan Ibu Hartini. Untuk pertama kalinya, saya menyentuhnya tanpa rasa waspada. Ibu istirahat ya. Besok pagi saya bangun pagi, saya buatkan bubur ayam kesukaan ibu, kita sarapan bersama sebelum saya berangkat kerja. Ibu Hartini tidak berkata apa-apa, hanya membalas genggaman tangan saya. Kepatuhannya bukanlah kekalahan, melainkan penyerahan diri pada akal sehat dan cinta keluarga. Buku aturan usang itu kini hanya menjadi kenangan pahit, digantikan oleh aturan cinta dan pengertian. Malam itu di rumah keluarga Suryo Atmojo, sebuah babak baru telah dimulai. Minggu pagi itu, matahari bersinar cerah. Dapur keluarga Suryo Atmojo untuk pertama kalinya setelah sekian lama kembali ramai dengan canda tawa dan aroma masakan segar. Saya bangun pagi-pagi sekali ke pasar. Ibu Hartini turun ke dapur dengan pakaian rumah yang sederhana. Beliau tidak lagi duduk menunggu dengan wajah masam. Beliau mendekati saya. Sini, biar ibu yang siangi sayurnya. Kamu kalau masak bubur harus terus diaduk, nanti gosong. Saya tersenyum, memberikan sekat sayuran padanya. Iya Bu, tolong ya. Nanti saya tambahkan jahe sedikit biar perut ibu hangat. Bayu pulang dari membeli koran, tertegun melihat pemandangan itu, lalu tersenyum lebar. Wah, hari ini ada 2 koki hebat di rumah. Saya harus makan 3 mangkuk ini. Pukul 8 pagi, sarapan tersaji di meja makan utama. Untuk pertama kalinya, 3 kursi terisi penuh. Saya mempersilakan Ibu Hartini duduk di kepala meja. Tidak ada yang harus berdiri, tidak ada yang harus menunggu, tidak ada yang harus makan sisa. Ibu Hartini mencicipi bubur. Beliau mengangguk pelan. Enak. Kamu lumayan juga masaknya. Cuma kurang merica sedikit. Saya tertawa. Baik Bu, besok saya perbaiki. Ibu makan yang banyak biar sehat. Sarapan berlangsung hangat. Kami membicarakan pekerjaan Bayu, rencana merenovasi taman kecil di belakang rumah, dan bahkan rencana mengundang paman tertua untuk makan malam bersama. Ibu Hartini sesekali mengambilkan lauk untuk saya dan Bayu. Wajahnya tampak lebih rileks. Selesai makan, saya hendak membereskan piring, tapi Ibu Hartini mencegah. Sudah, biar ibu saja, kamu sama Bayu jalan-jalan sana. Sudah lama kan kalian tidak punya waktu berdua. Pekerjaan ringan begini, ibu bisa? Saya dan Bayu saling pandang. Dia mengedipkan mata. Kami berjalan bergandengan tangan, merasakan udara musim semi di setiap sudut jalan. Saya tahu, ke depan masih akan ada gesekan, tapi sekarang kami punya fondasi yang kokoh, kesetaraan dan cinta. Pertarungan saya tidak berakhir dengan hukuman, tapi dengan rekonsiliasi. Saya menggunakan akal untuk melindungi diri, tapi pada akhirnya saya menggunakan hati untuk mempertahankan keluarga. Rumah di Menteng itu kini bukan lagi sangkar dari adat usang, melainkan sebuah rumah yang hangat, tempat setiap orang menemukan posisinya yang terhormat di bawah cahaya peradaban dan kasih sayang. Saya merasa puas dengan awal yang baru ini. Mungkin
Inilah neraca paling sukses yang pernah saya seimbangkan dalam hidup saya. Neraca antara harga diri dan kebahagiaan keluarga. Para pendengar yang budiman, menutup kisah tentang menantu cerdas dari keluarga Suryoatmojo. Mungkin kita semua menyadari bahwa kehormatan dalam keluarga tidak datang dari dogma yang kaku, melainkan tumbuh dari saling pengertian. Pelajaran terbesarnya adalah kesetaraan. Ketika kita menggunakan kekuasaan untuk memaksa, tanpa sadar kita membangun dinding dengan orang yang kita cintai. Kecerdasan wanita modern bukan terletak pada konfrontasi yang keras, tetapi pada cara menggunakan logika dan ketegasan untuk melindungi martabat secara beradab. Semoga setiap rumah tangga memahami bahwa meja makan hanya akan terasa nikmat ketika semua anggota keluarga bisa duduk bersama dan berbagi dengan tulus. Ingatlah, keluarga adalah tempat untuk mencintai dan memaafkan, bukan tempat untuk menentukan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan hingga akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan kanal ini, bagikan kepada teman-teman, dan tinggalkan komentar Anda di bawah.